Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan dalam melaksanakan setiap aktivitas. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, bersyukur atas keberagaman, pembelajaran 2, dan pembelajaran 3. Dipersiapkan dulu bukunya. Namun Ustadz ingatkan bagi yang belum melaksanakan sholat duha terlebih dahulu. Jangan lupa sarapan juga agar kalian lebih bersemangat dan lebih berenergi mengikuti pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian nanti akan berlatih lagi menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Selanjutnya mempelajari pemantulan dan penyerapan bunyi, dan yang terakhir mempelajari keragaman di lingkungan sekitar. Nah, sekarang coba kalian buka di buku masing-masing, buku tema 4A, halaman 90. Nah, di sini ada bacaan dengan judul Membuat Mozaik Rumah Adat. Nah, ini coba kalian baca terlebih dahulu bacaan ini. Di situ akan menceritakan bagaimana kegiatan Bella, Upi, dan Lucy dalam membuat tugas yang diberikan oleh guru, yaitu membuat mozaik. Mozaik adalah karya seni rupa 2 dimensi atau 3 dimensi yang menggunakan potongan-potongan bahan, kemudian disusun dengan ditempelkan pada bidang datar dengan cara dilem. Nah, kalian pelajari dari bacaan ini bagaimana kegiatan Bella dan teman-temannya dalam membuat mozaik. Nah, jika kalian sudah selesai mempelajari bacaan ini, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Di halaman 92 itu ada pemantulan bunyi ya, sesuai dengan materi yang kemarin ini sudah dirangkumkan pada pembelajaran sebelumnya. Kalian bisa membuka kembali, melihat kembali video di pembelajaran selanjutnya untuk lebih memahami materi tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Nah, kemudian kalau sudah dibuka halaman 95, ini ada bacaan lagi yang berjudul Dodol Betawi, makanan tradisional nan legit. Nah, dari bacaan halaman 95 ini kita diajak untuk mempelajari salah satu kekayaan yang ada di Indonesia, yaitu berupa masakan tradisional. Nah, masakan tradisional yang ada di Indonesia ini sangat beraneka ragam. Salah satunya adalah dodol Betawi. Coba kalian pelajari bacaan tentang dodol Betawi ini di halaman 95 dan 96. Bagaimana proses pembuatannya, bagaimana rasanya, dan sebagainya, sesuai dengan bacaan di mana Bella dan teman-temannya mencari tahu tentang dodol Betawi ini. Nah, ini ada beberapa gambar juga bagaimana dodol Betawi itu terlihat, bagaimana rupa bentuknya. Mungkin dari kawan-kawan, teman-teman semuanya juga sudah ada yang pernah
merasakan dodol. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari jenis-jenis makanan yang lain selain dodol. Karena di Indonesia ada banyak sekali makanan-makanan tradisional. Untuk bacaan dodol Betawi tadi, di halaman 97 ini ada beberapa latihan tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ini kita sudah mempelajari cukup banyak tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Mungkin bagi kalian yang merasa ingin berlatih lagi atau mungkin belum eh, cukup memahami, kalian bisa melihat kembali materi pada pembelajaran-pembelajaran selanjutnya dan boleh untuk berlatih mengerjakan gagasan pokok dan gagasan pendukung, tapi tidak perlu ditulis di buku tulis. Hanya mungkin kalau kalian ingin berlatih saja. Kemudian kalau sudah dibuka halaman 98, nah di halaman 98 ini kalian disajikan beberapa jenis masakan tradisional atau makanan tradisional lainnya, yaitu bubur. Nah, ada banyak sekali bubur-bubur khas di Indonesia yang berasal dari berbagai daerah. Ada bubur tinutuan dari Sulawesi, ada bubur lemu dari Solo, bubur Betawi, bubur papeda, bubur kampium, dan sebagainya. Itu kalian bisa baca terlebih dahulu di halaman 95, 98. Jika sudah, kita akan mempelajari masakan atau makanan tradisional lainnya dari Indonesia yang berupa kue atau yang berbentuk kue. Nah, pertama kita akan mempelajari tentang bakpia. Nah, di sini sudah ada gambar bakpia ya. Bakpia merupakan makanan yang terbuat dari campuran kacang hijau dengan gula yang dibungkus dengan tepung lalu dipanggang. Makanan ini dikenal berasal dari daerah Patok, Yogyakarta. Nah, jadi bakpia ini cukup terkenal di daerah Patok, Yogyakarta dan dijadikan sebagai oleh-oleh khas dari daerah Jogja. Yuk kita beralih ke makanan tradisional selanjutnya yaitu, nah ini dia, mungkin kalian juga sudah sering menjumpai makanan ini yaitu adalah klepon. Klepon ini merupakan kue tradisional Indonesia yang termasuk dalam jajanan pasar. Makanan enak ini terbuat dari tepung beras ketan yang dibentuk seperti bola-bola kecil bulat, kemudian di dalamnya berisi gula merah. Nah, nanti klepon ini direbus, kemudian setelah masak dia akan diberi taburan parutan kelapa atau dilumuri dengan parutan kelapa seperti pada gambar. Selanjutnya ada getuk. Nah, getuk adalah makanan ringan yang terbuat dengan bahan utama ketela pohon atau singkong. Getuk merupakan makanan yang mudah ditemukan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pembuatan getuk diawali dengan singkong dikupas, kemudian dikukus atau perebusan. Setelah matang, kemudian ditumbuk atau dihaluskan dengan cara digiling, lalu diberi pemanis gula dan pewarna makanan. Dalam penyajiannya, biasanya getuk ditaburi dengan parutan kelapa. Selanjutnya ada bika Ambon. Ya, seperti ini kurang lebih tampilan dari kue bika yang merupakan khas dari daerah Medan ya. Terbuat dari bahan-bahan seperti telur, gula, tepung, dan santan. Bika Ambon umumnya dijual dengan rasa pandan meskipun kini juga banyak variasi rasa dari kue bika ini sendiri. Lanjut kita mempelajari, nah ini dia, undi-undi, kue yang bertabur dengan wijen. Merupakan kue jajanan pasar yang cukup populer di Indonesia.
Kue ini terkenal berasal dari Mojokerto. Undi-undi terbuat dari tepung terigu atau tepung ketan yang digoreng atau direbus dan permukaannya ditaburi atau dibalur dengan biji wijen. Terdapat bermacam-macam variasi ya untuk rasanya, tetapi yang paling banyak dijumpai itu yang undi-undi berisi kacang hijau. Nah, itu tadi beberapa contoh makanan tradisional yang berupa kue yang mungkin kita juga sering jumpai di sekitar kita. Nah, apakah kalian sudah paham? Sekarang coba kita lanjutkan ke halaman selanjutnya, yaitu halaman 100. Nah, kalau tadi kita sudah mempelajari tentang makanan tradisional, sekarang kita akan mempelajari tentang tradisi-tradisi yang ada di masyarakat. Tradisi merupakan peninggalan leluhur yang sampai sekarang masih dilakukan. Suatu tradisi yang ada di masyarakat sangat erat hubungannya dengan suatu kepercayaan yang mereka anut. Nah, ini ada beberapa contoh tradisi pada masyarakat Jawa. Ada upacara ngruat, upacara tedak siti, upacara kenduri, dan lain sebagainya. Kemudian untuk tradisi di masyarakat Bali, ini ada upacara pemotongan gigi, upacara ngaben atau pembakaran jenazah, karena di Bali ini mayoritas atau sebagian besar penduduknya beragama non-muslim. Jadi ada upacara pembakaran jenazah. Kemudian yang selanjutnya ada tradisi pemakaman di Desa Trunyah. Kemudian ada tradisi dari masyarakat Dayak juga. Nah, ini ada beberapa macam tradisi yang mungkin berbeda-beda ya pastinya dari satu masyarakat, suatu daerah dengan masyarakat di daerah lain. Nah, kalian bisa mempelajari lebih banyak materi-materi tentang tradisi ini ya pasti banyak sekali di internet. Mungkin kita akan mempelajari lebih banyak di kesempatan selanjutnya. Nah, untuk tugasnya ini ada beberapa tradisi yang ada di masyarakat Jawa. Mungkin ini lebih dekat dengan kita. Tradisi-tradisi yang ada di masyarakat Yogyakarta ini ada beberapa, yaitu ada selapanan, ada nyewu, ada sekaten, ada tingkeban. Nah, ini coba kalian cari tahu tentang tradisi-tradisi itu, nanti kalian dapatkan informasi apa tentang tradisi tersebut, kemudian ditulis di buku tugas masing-masing. Apa itu selapanan, kapan pelaksanaannya, dan seperti itu kurang lebih. Ditulis di buku tugas masing-masing, jangan lupa diberi keterangan hari, tanggal, kemudian mapelnya tematik. Nah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.